Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi Septiani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan materi sabar dalam menghadapi ujian untuk pelajaran Al-Quran Hadis. Ujian dan cobaan. Dalam kehidupan ini, manusia senantiasa dihadapkan pada ujian dan cobaan. Selesai satu ujian, akan muncul ujian lainnya. Cobaan juga datang silih berganti dengan derajat yang berbeda-beda. Ada kalanya cobaan itu ringan, sedang, ataupun berat. Menghadapi ujian dan cobaan ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, ada yang sukses dan ada pula yang gagal. Biasanya orang yang sukses akan bahagia, adapun orang yang gagal akan putus asa dan merana. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Pada ayat ini Allah memberikan penegasan akan keniscayaan akan adanya ujian secara terus-menerus bagi orang-orang yang beriman. Ujian dan cobaan itu menjadi sedikit jika dibandingkan dengan besar potensi yang diberikan Allah kepada manusia serta ganjaran yang akan diperolehnya. Yang kedua ada surat Ali Imran ayat 186 yang artinya, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ayat tersebut mengemukakan bahwa ayat ini mengandung berita gembira. Yang pertama, ayat ini menetapkan bahwa ujian merupakan keniscayaan untuk semua orang, sehingga siapa yang dihadapkan pada ujian hendaknya menyadari bahwa dia tidak sendirian dan dia bukan orang pertama dan terakhir kali yang mengalaminya. Kedua, penyampaian tentang keniscayaan ujian merupakan persiapan mental menghadapinya, sehingga kedatangan yang tidak terduga itu menjadikannya lebih ringan untuk dipikul. Nah, yang terakhir ada hadis tentang ujian dan cobaan. Yang pertama ada dari Suhaib, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman karena semua urusannya baik. Hal itu tidak bisa diraih seorang pun selain orang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, dia pun bersyukur dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, dia pun bersabar dan itu pun adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 5318. Hadis ini menunjukkan sikap orang yang beriman dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini yang membedakan antara orang beriman dan tidak beriman. Suatu sikap yang menjadikan setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan. Yang kedua ada dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang sepertinya, sungguh seorang itu diuji berdasarkan agamanya. Bila agamanya kuat, ujiannya pun berat. Sebaliknya, bila agamanya lemah, ia diuji berdasarkan agamanya. Ujian tidak akan berhenti menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dengan tidak mempunyai kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2322. Hadis di atas memberikan petunjuk bagaimana seharusnya orang yang beriman dalam menyikapi ujian dan cobaan yang dihadapinya. Cara menyikapi ujian dan cobaan inilah yang menjadikan tolok ukur kualitas ketakwaan orang yang beriman. Sekian presentasi materi tentang ujian dan cobaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.